Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Imam Fandi, NIM 21086558. Pada video ini saya akan menjelaskan apa itu dualisme. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Gagasan tentang dualisme jiwa dan raga berasal setidaknya sejak zaman Plato atau Aristoteles dan berhubungan dengan spekulasi tentang eksistensi jiwa yang terkait dengan kecerdasan dan kebijakan. Versi dari dualisme dikenal secara umum diterapkan oleh René Descartes yang berpendapat bahwa budi adalah substansi non-fisik. Descartes adalah yang pertama kali mengidentifikasi dengan jelas budi dengan kesadaran dan membedakan dengan otak sebagai tempat kecerdasan. Dualisme bertentangan dengan sebagai jenis monisme termasuk fisikalisme dan fenomenalisme. Sejarah dualisme. Kedua dari pandangan kuno, pertanyaan ini telah diubah sebagai filosofi prasokratik. Dualisme muncul dalam ajaran Pitagorean tentang perpindahan jiwa dan kebendaan hadir seperti posisi falsafah sebagai atomisme. Demokritus, penganut paham Pitagoras, berpegang pada itikad keagamaan bahwa jiwa saat kematian, perpindahan jiwa semata dari jasad yang mereka tempati menjadi tubuh yang lainnya. Mereka harus membuat perbedaan yang jelas antara dua hal, antara tubuh dan jiwa. Walaupun bagi penganut Pitagoras, pengajaran individu adalah kombinasi dari tubuh dan jiwa. Plato menghibur dan melewati posisi dualis dalam dialognya De Phaedo yang menghadirkan Socrates di hari kematiannya. Dia juga memujuk peserta yang hadir, kebanyakan adalah penganut Pitagoras itu sendiri, bahwa dia tidak benar-benar akan mati. Kematian adalah peristiwa lepasnya jiwa dari tubuh dan pembebasan jiwa dari tubuh kemudian akan menuju ke dunia lain yang lebih tinggi. Dari abad ke-17, René Descartes yang akrab disapa bapak dari filsafat modern kemungkinan menjadi sosok yang paling terkenal karena pernyataannya tentang dualisme. Tanpa menuju ke arah yang lebih jelas, kehausan dan argumen penting, kita dapat menyatakan bahwa dasar Descartes sama saja dengan kedua pernyataan utama yang memiliki karakter dualisme dari formula awal. Masalah tentang pendirian dualisme yang telah dirangkum sejak diformulasikan, kemungkinan sebagian besar penyebab masalah tersebut adalah bagaimana kedua hal ini terpisah, pikiran atau jiwa dan tubuh, ketidakpentingan yang lain, dan berinteraksi dengan orang lain. Dualisme, dua dari pandangan kuno. Dari pernyataan ini telah diubah sebagai filosofik prasokratik. Dualisme muncul dalam ajaran Pitagorean tentang perpindahan jiwa dan kebendaan, hadir seperti posisi falsafah sebagai atomisme demokratis. Adapun macam dari dualisme itu sendiri. Yang pertama, dualisme sosial dikemukakan oleh Profesor Boyke yang mengatakan bahwa di dalam suatu masyarakat mungkin terdapat dua sistem sosial yang sangat berbeda. Kedua-duanya wujud secara berdampingan di mana yang satu tidak dapat sepenuhnya menguasai yang lainnya. Sistem sosial yang satu modern sedangkan yang lain tradisional. Kedua, dualisme teknologi. Dalam menelaah mengenai dualisme di negara berkembang, dua ahli ekonomi yaitu Higgins dan Min
telah melakukan suatu studi tentang dualisme ini. Ingin menekankan kepada adanya dualisme di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan dualisme teknologi adalah suatu keadaan di mana di dalam sesuatu bidang kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik memproduksi dan organisasi yang sangat berbeda sekali coraknya dan mengakibatkan perbedaan yang besar sekali dalam tingkat produktivitas. Ketiga, dualisme finansial. Sedang Min lebih banyak menyoroti masalah lembaga keuangan di negara berkembang. Analisa Min mengenai pasar yang melahirkan adanya dualisme finansial. Pengertian ini dapat dijelaskan dalam dua golongan, yaitu adanya pasar uang yang memiliki organisasi yang sempurna. Lanjut, dualisme regional. Pada tahun 1960-an, banyak orang mulai membicarakan mengenai masalah dualisme regional. Yang dimaksud dengan dualisme regional ini adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam satu negara. Akibat dari tidak keseimbangan dalam pembangunan mengakibatkan adanya jurang perbedaan tingkat kesejahteraan antara berbagai daerah yang selanjutnya menimbulkan masalah sosial dan politik. C. Dualisme pendidikan. Sebelum menjelaskan bagaimana dualisme pendidikan yang berkembang di Indonesia, terlebih dahulu akan dijelaskan makna dari dualisme tersebut. Sehingga dengan memberikan penjelasan tersebut, makna dualisme tersebut diharapkan akan memberi pemahaman yang utuh. Di Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa dualisme adalah dua prinsip yang saling bertentangan. Selanjutnya, secara terminologi, dualisme dapat diartikan sebagai dua prinsip atau paham yang berbeda dan saling bertentangan. Seperti dikotomi ulama dan intelektual, dikotomi dan dalam dunia pendidikan Islam. Pertama, penjelasan dualisme pendidikan. Marwan Sarijo menyatakan bahwa istilah dualisme dan dikotomi memiliki makna yang sama, yaitu pemisahan antara pendidikan umum dari pendidikan agama. Dari penjelasan di atas bahwa dualisme dan dikotomi yang terjadi pada pendidikan adalah adanya pemisahan sistem pendidikan umum dan pendidikan agama. Pada dasarnya, dualisme yang terjadi di dalam sistem pendidikan Indonesia merupakan perjalanan panjang sistem pendidikan yang telah terjadi sebelum Indonesia meraih. Pada pelajaran agama, namun terlepas dari hal itu, kita harus menyadari bahwa gebrakan yang dilakukan organisasi-organisasi Islam pada saat itu merupakan manuver yang luar biasa, sehingga perlu diberikan apresiasi yang tinggi. Pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang teratur, seksama, hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya, dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipilihnya. Jadi kesimpulannya, dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi. Dalam pandangan tersebut, hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Gagasan tentang dualisme jiwa dan raga berasal setidaknya sejak zaman Plato dan Aristoteles. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.